Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6 pagi tadi mungkin Anda sudah dengar berita yang satu ini. Ada dua bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan pagi tadi sekitar pukul 7 di koridor 13 atau jalur langit Cipulir, Jakarta Selatan. Informasi yang kami dapatkan ada puluhan orang terluka terdampak akibat dari peristiwa ini. Nah, yang membuat kami penasaran adalah bagaimana sebenarnya cerita awalnya kecelakaan tersebut bisa terjadi? Hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang penumpang yang pada saat itu berada di dalam bus dan juga menyaksikan bagaimana peristiwa pagi tadi. Kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Agri Seli, penumpang bus Transjakarta yang pagi tadi juga berada di lokasi. Selamat siang, Ibu Celi. Apa kabar? Sehat, Bu? Selamat siang, Kak. Sehat. Oke, saya langsung saja Bu Sally. Tadi pagi kami setelah mendapatkan kabar ada bus Transjakarta yang kecelakaan dua begitu ya di jalur Langit Cipulir. Benar Bu Sally ada di lokasi tersebut dan juga berada di dalam salah satu bus. Selamat siang, Kak. Betul, tadi pagi saya naik bus Transjakarta. Saya dari halte Petukangan Demasif ya, kalau Budi Luhur, nah itu. Nah, Mhm. saya naik ke busway jurusan Mampang Perapatan, nomor 13. Itu, Kak. Oke, gimana cerita awalnya Bu sampai ada kecelakaan ya dua bus. Ini kan pertama kali ya Bu ya di jalur tersebut. Betul. Gimana awalnya? Awalnya sebenarnya seperti biasa saja, Kak. Jadi memang tadi di halte Petukangan Demasif kan memang penumpang penuh ya, Kak, sampai Mhm. keluar karena kan cuaca sedang mendung dan agak rintik-rintik hujan ya, Kak, gerimis. Nah, lalu karena eh, kepadatan calon penumpang, akhirnya saya naik busway yang memang sampai sampai di depan saya itu jurusan Mampang Perapatan nomor 13. Nah, sebenarnya biasa saja Kak. Jadi kan setelah dari halte Demasif langsung naik naik ke jalan layang atas ya Kak ya. Mhm. Nah, itu tidak ada kendala apapun seperti biasa. Namun setelah halte Swadharma itu menuju Sipulir itu tiba-tiba bis direm secara mendadak. Lalu terjadi benturan yang keras gitu. Nah, kebetulan saya berdiri di tengah-tengah antara pintu samping di bagian depan. Jadi saya berdiri dan ketika pengereman itu penumpang dari yang berdiri di koridor tengah itu jatuh ke depan terus dilanjutkan dengan apa Kak, benturan keras gitu. Jadi Mhm. semua serba cepat ya, serba Iya. cepat ya tiba-tiba sudah benturan keras dan memang pada teriak ya di dalam bis itu karena kan kami tahu ya itu kan di atas ya Kak, jadi takut kenapa-napa gitu Kak. Oke. Pada saat kejadian, eee, kondisi jalanan lagi macet atau cukup lowong ya, Bu? Kondisi jalanan di jalur atas ya Kak, itu Iya. sebenarnya memang itu di jam-jam apa berangkat kerja, Mhm. sebenarnya memang seperti biasa sepertinya ya. Memang sedari di halte Demasif itu memang eh, macet, tapi di jalur atas seperti biasa tidak macet. Nah, tapi hujan rintik-rintik ketika kecelakaan itu sebenarnya hujan, tapi hujannya tuh yang rintik-rintik gitu loh Kak. Oh, tidak terlalu deras ya, gitu? Nggak, nggak, Gerimis? nggak terlalu deras dan kalau penuh saya kerasa enggak ya Kak, seperti biasa lah. Penuh itu Oke, ketika sudah terjadi kecelakaan baru yang di belakang itu kan ada bis antrian macet, ada bis antrian yang lain. Nah, itu mungkin yang akhirnya membuat penuh. Oke, pada saat, ada benturan, kemudian, para penumpang yang ada di dalam bus sudah tahu bahwa bus yang dinaiki berbenturan dengan kendaraan dari depan. Jadi, tahu kalau itu posisinya tabrakan? Oh enggak, kami kalau yang di dalam itu kalau saya pribadi ya Kak ya. Kalau saya karena saya berdiri dan kondisi di dalam bis itu kan penuh ya Kak. Dan di dalam bis itu penuh dan karena saya menghadap ke pintu samping, saya tidak tahu di depan itu kenapa-kenapa. Saya malah Mmm. di dalam bis sampai sampai benturan itu terjadi, saya tidak tahu bahwa itu terjadi tabrakan dengan bis lain. Yang saya pikir adalah mungkin
tabrak dengan pembatas jalan gitu. Ternyata ketika ketika baru kami membuka paksa pintu samping kemudian turun, baru tahu Kak, baru tahu oh ternyata tabrakan dengan bis yang dari lawan arah. Oke. Pada saat kejadian, bagaimana posisi supir yang mungkin penumpang lain lihat waktu itu? Apakah, maksudnya mengantuk atau siaga? Kalau sopir kan dari sisi saya berdiri kan tidak terlihat ya. Saya Iya, tidak terlihat, jadi saya tidak tahu sopir itu bagaimana bagaimana saya tidak tahu. tapi begitu kejadian sopir langsung, bersiaga begitu ya, Bu, ya? Mungkin keluar atau ada memberikan arahan kepada seluruh penumpang? Kalau sopir yang di bis saya itu malah terakhir keluar karena kan dia posisinya tuh agak terjepit gitu loh Kak. Jadi sempat ditolong dievakuasi melalui jendela yang di sebelah sopir untuk Hmm. keluar. Oke, Bu, ketika peristiwa terjadi kemudian apa yang Ibu dan penumpang lain lakukan? Langsung mengevakuasi diri secara mandiri atau ada arahan tertentu yang mungkin ceritanya bisa dibagikan kepada teman-teman Liputan 6 untuk jadi pelajaran? Iya Kak, baik. Ketika itu benturan keras terjadi, mungkin kepanikan ya, itu Ya. pertama ya, itu pasti kepanikan. Kemudian itu dari penumpang yang di dekat pintu itu membuka paksa pintu yang di samping itu membuka paksa dan kemudian satu persatu dari kami itu turun Kak, itu turun. Bahkan ada ibu hamil, kemudian ada lansia juga yang kemudian kami bantu turun, turun kemudian tidak lama setelah itu ada arahan dari petugas di halte Cipulir untuk untuk ke halte Cipulir gitu. Untuk halte Cipulir untuk dievakuasi di sana. Oke, jadi seluruh penumpang dari bus yang Ibu naiki dan juga bus yang berlawanan arah tadi kemudian turun bersama-sama ke halte ya? Iya, turun itu kan posisinya di bawah ya Kak, di jalan. Iya. Hmm. Jadi untuk ke busway akhirnya kita dievakuasi dibantu gitu Kak, melalui ada semacam tangga darurat atau yang di halte itu. Oke, turun dari tangga yang darurat dari Enggak, jalanan atas. ya itu kan dari Ya. bis, terus kemudian ada di jalanan, nah, kemudian untuk naik ke halte itu kan dia nggak bisa ya, Oh, jadi ada semacam dibantu gitu, dibantu oleh petugas yang di halte Cipulir untuk oke. bisa naik ke halte Cipulir. Oke, proses evakuasinya memakan waktu berapa lama ya, Mbak? Dan kemudian seluruh penumpang tadi ini, maksud saya apakah diangkut dengan kendaraan atau jalan kaki atau bagaimana? Dan polisi kapan datang ke lokasi? Apakah sempat melihat? Kalau saya jujur tidak sampai melihat ada polisi atau tidak ya, karena kan di situ ketika saya sudah sampai ke halte, saya sudah lihat itu ada beberapa penumpang yang terluka itu sudah ditangani gitu Kak, sudah ditangani oleh petugas-petugas yang di sana. Kemudian penumpang-penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan itu juga tidak lama setelah itu ada bis bis kosong yang untuk mengevakuasi penumpang gitu. Oh, oke. Kemudian setelah seluruh penumpang dievakuasi ke halte Cipulir yang terdekat, apakah ada penanganan yang diberikan oleh pihak Transjakarta kepada seluruh penumpang? Kalau Perawatan penumpang, atau bagaimana? oh iya Kak. Kalau penumpang yang terluka, saya melihatnya cepat ya Kak. Itu Mhm. sudah ada penanganan dari P3K di halte ya. Itu sudah ada penanganan baik yang terluka, kemudian ada yang juga butuh istirahat, kemudian di situ. Tapi bagi penumpang yang ingin melanjutkan, segera ada bis yang kosong itu yang didatangkan. Oh, ada bis yang didatangkan khusus untuk membawa para penumpang ini ya ke lokasi masing-masing dari berlawanan arah tadi Ya, ya. saya kurang paham ya Kak itu bisnya didatangkan khusus atau bis yang dari belakang Selanjutnya dari rute. dikosongkan terus kemudian putar balik saya kurang paham tapi ada bis kosong yang untuk mengangkut Oke. penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan. Oke, baik Bu Sally, terima kasih sudah berbagi cerita kepada teman-teman Liputan 6. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada para penumpang agar juga bisa lebih waspada ketika hal-hal semacam ini terjadi. Boleh diceritakan Bu, silakan. Mungkin ini kita harus hati-hati ya, hati-hati ketika cuaca hujan gitu ya. Mungkin di atas juga
banyak lubang, mungkin itu yang perlu ditangani, Kak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Agri Celi, salah satu penumpang bus Transjakarta yang tadi pagi bertabrakan. Terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 SCTV dan bersedia untuk kami wawancarai, menceritakan tentang bagaimana proses awal terjadinya kecelakaan tersebut. Saksikan wawancara-wawancara penting dan menarik lainnya hanya di Liputan 6 SCTV. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.